ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. Nabi SAW beliau memerintahkan umatnya yang laki-laki untuk salat berjamaah 5 waktu, tidak boleh meninggalkannya kecuali dengan uzur syar'i. Di medan perang Nabi melaksanakan salat jamaah, fa in khiftum farijalan aw rukma, dan dalam surat An-Nisa, ya, dan datang 6 cara salat di medan tempur, ya, dari Nabi SAW, dan beliau praktekkan salat jamaah di medan tempur. Di dalam safar beliau juga melakukan jamaah, dan Nabi menyatakan inna athqala salati 'alal munafiqin salatul isya'i wa salatul fajri walau ya'lamuna ma fihima la atawhuma walau habwa wa laqad hamamtu an amra bis salati fataqama thumma amra rajulan fayusalli bin nas thumma antaliqa ma'i rijalun ma'hum huzamun min hatabin ila rijalin la yashhaduna as-salata fa uharriqa 'alaihim buyutahum bin nar. Hadis Bukhari Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi menyatakan salat yang paling berat bagi orang-orang munafik adalah salat isya dan subuh. Ya, jangan marah sama saya. Ini hadis Nabi. Nabi adalah hamba Allah yang paling santun, yang paling lembut, yang paling hikmah dakwahnya. Tetapi untuk orang yang bermalas-malesan untuk salat isya dan subuh, Nabi vonis mereka munafik. Nabi yang memvonis. Siapa yang berani marah? Hadisnya Bukhari Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kalau tidak mau dikatakan munafik, jaga salat isya dan subuh berjamaah. Kalau enggak, Nabi yang memvonis kita sebagai munafik. Siapa yang berani membantah dan siapa yang berani melawan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Inna athqala salati 'alal munafiqin salatul isya'i wa salatul fajr. Salat yang paling berat bagi orang-orang munafik adalah salat isya dan subuh. Walau ya'lamuna ma fihima la atawhuma walau habwa. Dan kalaulah mereka mengetahui keutamaan pergi melaksanakan salat subuh dan isya berjamaah, niscaya mereka akan pergi melaksanakannya sekalipun harus merangkak. Dan lanjutannya yang telah saya bacakan teks Arabnya tadi, Nabi berencana untuk mencari rumah-rumah, membakar rumah-rumah yang di dalamnya ada lelaki-lelaki yang tidak hadir salat jamaah tanpa uzur syar'i. Tetapi tidak jadi Nabi lakukan karena di dalamnya ada kaum wanita dan yang lainnya yang tidak berkewajiban untuk salat jamaah. Sahabat Abdullah bin Mas'ud dalam Sahih Bukhari dan juga dicantumkan oleh Imam Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin, beliau menyatakan sahabat Abdullah bin Mas'ud, ulama tafsirnya sahabat Nabi. Beliau menegaskan walaqad ra'aituna wa ma yatakhallafu anha ahadun illa kana munafiqan ma'luman nifaq. Sungguh di masa Nabi kami menilai tidaklah ada orang yang meninggalkan salat jamaah tanpa uzur syar'i kecuali dia seorang munafik yang sudah pasti kemunafikannya. Siapa yang menyatakan? Abdullah bin Mas'ud, ulama tafsir para sahabat Nabi. Dicantumkan oleh Imam Nawawi, ulama besar, ulama Syafi'i, dalam kitabnya Riyadhus Shalihin. Sahabat Anas bin Malik menyatakan wa ma takhallafa ahadun illa asa'na bihi dhann. Di masa Nabi kalau kami sudah sering melihat ada orang yang sudah sering tidak hadir salat subuh berjamaah, kami sudah mulai khawatir dia. Jangan-jangan pindah haluan, ya pindah ke saf Abu Lahab dan Abu Jahal. Ini sekian ayat dan hadis. Nabi memerintahkan umatnya untuk salat jamaah. Kita azan kai musuh, nemantangan idamian di warung kopi. Bahkan saking kerasnya hati sebagian orang, ya di beberapa masjid kita lihat sendiri terkadang salat lagi dilaksanakan, dia cuma numpang istirahat di masjid itu, diduduknya bukan sekedar di halaman, di dalam masjid, di lantai masjid. Ya. Di lantai masjid, sekalian bawa hiburan anak istrinya ke pinggir laut. Salat jamaah lagi dilaksanakan, dia laki-laki. Alah anak datang yang tengah hedro ni apa? Yang pai datang yang tengah berhalangan, tengah haid datang bulan. Hai uragam datang bulan. Nyan ruko babah gem kem salat jamaah lagi ditegakkan. Kalau musafir kita bisa berbaik sangka, tapi kita tahu ini bukan musafir, memang penduduk setempat.